Halo guys, jadi ketemu lagi sama aku Nadia Putri Kalisa dari acara Happy Happy yang pastinya happy terus. Jadi happy di sini di sini aku sama teman aku sebagai bintang tamunya. Dia merupakan salah satu public speaker ya, nggak public speaker sih, dia MC gitu, bener gak sih? Iya, benar sekali. Nah, di sini kita mau bahas tentang public speaking. Nah, sebelumnya aku mau tanya teman aku sendiri nih. Jadi dulu dia itu teman aku waktu SMA. Nah, kita pernah sekelas ya? Iya, kelas 10. Terus habis itu kita beda kelas nih, kelas 11, kelas 12 kita beda kelas karena dapat jurusan. Terus waktu itu kita memang masih tetap bareng karena kita satu organisasi namanya MPK. Tahu nggak sih MPK itu apa? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Nah, itu kayak gimana ya? Jadi dipilihin gitu dari per kelas dipilih 10 orang, 3 orang, 5 orang kayak gitu buat jadi perwakilan kelas. Nah, itu nanti bisa jadi forum besar juga di Kota Semarang namanya Maknipas, yang artinya itu Majelis Gabungan Pelajar Kota Semarang. Masih ada kok sampai sekarang. Nah, teman aku ini tuh dulu aktif banget kalau waktu acara pensi-pensi kayak gitu. Dia sering banget yang namanya MC, terus apa sih, ngelawak juga pernah kali ya. Terus dia juga sering banget ditunjuk sama temen aku buat jadi pemimpin forum. Jadi memang dia kayaknya public speaking-nya tuh udah keasah banget gitu guys. Nah, sebenarnya aku mau tanya sih di sini. Nah, ini namanya Iqbal. Nah, gimana sih pengalaman kamu waktu dulu? Gimana bisa jadi public speaking? Terus gimana bisa jadi pemimpin forum? Jadi orang yang bisa nge-MC suatu acara? Kan gak gampang tuh nge-handle suatu acara kayak gitu. Nah, gimana sih dari kamu pengalamannya? Kalau dari aku sih awalnya kan kelas 10 itu kan emang aku kayak dulu tuh emang takut buat bicara di depan orang banyak. Tapi waktu kelas 10 ikut organisasi MPK itu kita dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan orang banyak, apalagi waktu ada forum gitu kita harus dituntut untuk menyampaikan suatu pendapat gitu. Jadi lama kelamaan keasah ya, public speaking-nya jadi keasah sendiri gitu. Apalagi aku punya temen yang juga sinkron gitu buat bercanda, jadi dia juga ngajarin aku. Ya, kebetulan kita nih dulu satu divisi di MPK yang namanya Humas. Jadi Humas itu hubungan masyarakat. Nah, di divisi hubungan masyarakat itu emang kita dituntut buat bisa public speaking, bisa berbicara di depan banyak orang, bisa bersosialisasi. Jadi memang secara nggak langsung kita udah bisa sih public speakingnya walaupun nggak begitu lancar-lancar banget. Nah, gitu kan. Dulu juga pernah ya kita ada hambatan-hambatan kayak gitu pas public speaking. Nah, sebelumnya buat Iqbal sendiri nih, hambatannya apa sih dulu kalau mungkin pas waktu MC atau pas mimpin forum atau gimana gitu? Kalau hambatan masing-masing orang tuh berbeda. Kalau aku hambatannya umum lah, grogi ya, takut buat ngomong tuh takut salah. Tapi lama kelamaan kalau biasa terus tuh nanti lama-lama jadi pede. Kalau misal salah ngomong minta maaf dalam forum. Yang penting kita menyampaikan kita mengeluarkan suatu ucapan itu sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Bener juga sih. Jadi dulu tuh emang awalnya kita tuh waktu jadi junior ya, waktu jadi junior, waktu pertama kali masuk di MPK itu kita tuh memang benar-benar belum boleh tampil di depan banyak orang. Nah, waktu ada event baru kita diajakin sama kakak kelas kita, udah kamu aja yang ngomong, coba kayak gitu di depan kelas buat promosiin suatu acara gitu. Ya dulu awalnya memang nggak bisa ya kita ya cuma gitu aja, datang ke kelas kita promosiin MPK lagi ada acara gini.
materinya bisa sendiri kayak gitu. Nah, buat Iqbal sendiri sih, pernah gak sih dulu waktu semasa kamu jadi MC, waktu semasa kamu jadi pemimpin forum kayak gitu, kamu tuh pernah gak sih dapat pengalaman yang kayak ada orang yang gak suka sama kamu, sampai pas waktu kamu MC tuh kamu kayak diolok-olok, sampai disuruh turun, sampai disuruh dibilangin receh banget lah kayak gitu, pasti kan pernah kan ya. Nah kayak gitu perasaan kamu tuh gimana sih? Pernah gak sih kayak perasaannya tuh kayak yang merasa aduh aku gak pede banget nih buat public speaking lagi, jadi kayak takut ngomong di depan banyak orang, pasti kan kayak gitu. Ya kalau itu pernah sih, soalnya kan tapi kalau ada yang ngolok-ngolok kita itu tuh buat jadi motivasi kita gitu, masukan buat kita. Dulu saya sering diolok-olok sama orang itu AUIO-nya kurang jelas gitu, terus juga garing gitu, jadi kan lama-kelamaan nanti aku memperbaiki biar AUIO-nya tuh jelas dan apa yang saya sampaikan itu sampai kepada pendengar gitu. Jadi kayak logat bahasanya gitu. Logat bahasanya tuh dulu katanya kurang jelas. Nah, keseret gitu. Seret ya. Seret. Terus dengar juga Iqbal kan dari SMP juga sering nih ya jadi kayak komedian. Benar gak sih? Wah. Aduh. Ya kan sama si sahabat karib kamu tuh. Pernah kan jadi komedian? Ya pernah. Dulu itu bukan komedian sih, apa? Oke, ceritain. Itu ada lomba 17-an itu antar kelas gitu lah. Terus aku mewakili kelasku buat jadi stand up comedy gitu. Tapi ya itu kalah sih. Yang temanku. Tapi dari situ kan bisa kan jadi bisa kan jadi pede ngomong di depan banyak orang kan. Nah, pernah gak sih mikir buat gak pede karena materi kamu itu gak bagus atau gimana kan, atau materi kamu nyinggung orang kan? Soalnya kalau komedian kayak gitu kan mesti butuh materi yang berbobot nih biar bisa bikin penontonnya tuh keikut suasana, keikut ketawa. Nah itu gimana? Ya pernah sih waktu itu kan kayak nulis buat materinya, terus dibaca ulang, nanti kok ini nggak sesuai gitu, terus nanti dibuat lagi ulang gitu. Misal mungkin kita cuman satu kali naik panggung tuh bikin materinya bisa sampai 10 kali gitu, soalnya kan nggak langsung jadi gitu loh. Terus nanti kalau memang udah fix, terus baru kita bicara depan cermin, depan kamera atau depan orang tua, terus minta pendapat gitu. Jadi setiap materi itu kadang kamu revisi kayak gitu sampai akhirnya dapat materi yang bagus. Iya. Nah, dari Iqbal sendiri, waktu kamu dapat suatu hambatan buat grogi kayak gitu, gimana sih cara ngatasin groginya kamu? Kalau grogi kan diatasi masing-masing orang kan dengan cara yang berbeda-beda ya. Temenku tuh ada yang grogi itu mesti megang es batu gitu. Terus jadi gak grogi. Kalau aku teriak. Dong jadinya megang es batu. Kalau aku caranya teriak. Contohin teriak gimana? Cuman kalau ada sarung tangan masker gitu tetap terus teriak gitu. Terus kalau enggak ke kamar mandi raup terus ngaca, cuci muka ya. Gak apa-apa, gak santai. Terus itu gak sih kamu sering nggak ada tips-tips buat mengatasi grogi kayak gitu kan? Mungkin dengan salam mulut, mungkin juga bisa dengan kamu berlatih di depan kaca kayak gitu, ngobrol lebih ke situ atau lebih ke dengan cara kamu sendiri kayak gitu. Kalau tips-tips itu nanti kalian bisa memecahkan masalah kalian sendiri gitu. Kalau emang umumnya memang berbicara depan cermin atau kamera, atau misal kalian ngevideo selfie sendiri terus kalian ngomong gitu, itu nanti bisa sih jadi buat tips itu. Cuman kalau saya tuh tipsnya yaitu berlatih berkali-kali gitu. Jangan jadikan omongan orang itu sebagai hambatan, tapi sebagai kritikan yang membangun gitu. Oke, kritikan yang membangun. Public speaking kan pasti pernah bermanfaat untuk setiap orang, entah
itu nantinya orangnya bisa jadi suatu pemimpin atau suatu MC nih kayak kamu yang pernah nge-MC di mungkin walaupun kecil-kecilan tapi kan sering banget kan nge-MC. Pernah nggak dapat benefit dari MC, dari forum kayak gitu kan pasti ada kan benefitnya. Boleh diceritain dong benefitnya apa dari public speaking yang kamu? Berupa benefit berupa materi atau pengalaman? Iya dua-duanya boleh. Pengalaman dulu deh, pengalaman. Waktu itu kan pernah dipanggil untuk acara ulang tahun, acara formal buat buka apa? Seminar. Nah, itu kan kalau buat benefit sebagai pengalaman kan di acara ulang tahun tuh kamu harus bisa menempatkan dirimu tuh sebaik mungkin. Terus kamu vibesmu, moodmu tuh harus bagus gitu. Kalau di acara formal tuh intonasi dari nadanya harus jelas, terus nafasnya juga harus lumayan panjang soalnya kan mari kita sambut gitu. Boleh dicontohin nggak? Boleh dicontohin aja sedikit aja. Mungkin waktu kamu buka acara tentang seminar, ngejar seminar deh, pensi aja boleh dicontohin nggak? Kalau pembukaan pensi, selamat datang teman-teman di acara pensi SMA Negeri 10 Semarang. Saya dengan memperkenalkan diri, terus habis itu nyebutin bintang tamunya siapa gitu. Udah. Terus kalau benefit yang lain selain benefit kalau uang berupa materi pernah. Berapa? Tergantung seikhlasnya. Soalnya kan ke temen sendiri atau enggak temennya temen gitu loh. Jadi nggak berani budgetin soalnya kan belum siapa gitu. Mungkin kalau udah kayak udah terkenal gitu mungkin berani budgetin. Mungkin gini deh, 100 juta coy. 100 juta kan siapaan 100 juta. Mungkin gini, pernah gak sih kamu tuh punya idola, punya kayak panutan, aku tuh pengen banget gitu loh jadi orang MC, jadi sosok public speaker yang kayak gini gitu. Nah, panutan kamu tuh siapa? Kalau aku bukan ke MC sih, cuman kayak ke host gitu. Dia pinter bicara, terus ngulik beritanya itu pinter gitu tuh ya. Siapa? Najwa Shihab. Yang cowok lah, yang cowok juga cewek. Cowok tuh kurang tahu. Ya kamu kurang tahu, banyak loh cowok loh coy. Cowok tuh Deddy Corbuzier. Juga bisa. Terus Coki Sitohang. Mungkin dari idola-idola kamu itu kan kamu dapat ilmu, dapat kayak kamu ngambil aku bisa nih kayak gini buat aku terapin di diri aku sendiri. Nah, itu apa aja sih? Mungkin dari Najwa Shihab, semua sih. Ya itu cara membaca situasi di lingkup yang situasi audien gitu. Kayak misalnya Najwa Shihab kan agak ke semi formal. Dia bisa kadang kapan guyon, kadang bercanda, kadang serius gitu. Terus ngulik informasinya juga tepat gitu. Jadi ke pendengarnya tuh sampai gitu pesan dari beliau. Buat cari materi buat nge-MC sendiri kan perlu tuh. Jadi kalau kita memang harus nge-MC kan kita memang harus benar-benar paham materi yang kita ambil itu apa. Nah, pernah gak sih kamu tuh kayak salah nyebut, salah materi, atau bahkan kamu salah lah kayak gitu, pernah gak sih? Pernah kalau salah nyebut, salah baca gitu pernah. Gimana itu? Cuman kan kita kan ada partnernya gitu. Partnernya memperbaiki. Nah, setelah pastinya. salah itu langsung dibuat bercanda, jadi nggak kelihatan gitu. Pernah ya? Pernah. Kapan itu? Mungkin pas MC apa? Waktu SMA, waktu pensi Bukan pensi di SMA aku. Gitu. Terus kalau buat kamu tuh sering gak sih kayak benci sama orang yang ngolok-ngolok kamu tentang public speaking kamu, tentang kan ada tuh orang yang public speakingnya dia ngolok terus jadi mereka tuh ilfil, terus jadi benci, terus jadi kayak yang
akhirnya kayak nggak mau lah nampakin diri ke orang itu atau bahkan nggak mau lagi public speaking. Nah, kalau aku nggak pernah benci sama orang, soalnya buat apa benci gitu, cuman buang-buang waktu kita aja gitu loh. Kalau misal nggak mau tampil lagi di depan orang itu, kalau aku sih enggak, soalnya dia ngolok-ngolok aku, dan gimana caranya aku bisa tampil di depannya dia lagi dengan aku yang sudah berbeda, yang sudah lebih baik dari yang dia kenal. Jadi bisa jadi epic comeback gitu, Mbak. Epic comeback, epic comeback. Nah, untuk public speaking sendiri, sebenarnya ngerti gak sih sama tadi public speaking? Public speaking tuh menurut saya, definisi saya sendiri tuh kayak ya berbicara di depan orang banyak gitu. Itu secara umumnya, secara general, kayak kita mampu bersosialisasi di masyarakat, terus sama teman-teman juga. Public speakingnya harus bagus, soalnya ajining diri orang yang lagi. Ya, siap. Ajining diri orang yang lagi. Ingat tuh kata-katanya guys. Ajining diri orang yang lagi. Terus tentang public speaking sendiri, kamu ngerti kan? Ngerti ya? Berapa ngerti ya materinya? Dan kamu juga menerapkan juga gak sih ke waktu kamu nge-MC, waktu kamu menerapkan sendiri? Menerapkan untuk berbicara tuh selalu positif. Waktu nge-MC juga nggak boleh kayak memberi ucapan yang bikin orang baper, orang tersinggung gitu. Itu sangat-sangat dihindari gitu. Kalau buat forum Magapa sendiri sih, kalau buat forum yang lebih ke luas, ke Semarang sini, kamu kan pernah ditunjuk buat jadi pembicara, buat jadi suatu pemimpin forum juga. Sampai sekarang masih kan? Alhamdulillah masih berjalan. Terus sampai sekarang tuh kamu masih nggak sih buat ngasah public speaking kamu, kayak misalkan kamu disuruh orang, kalau disuruh dimintain tolong orang buat MC atau gimana? Sampai sekarang masih nggak sih? Masih, kebetulan saya di kuliah ini juga ikut BEM Universitas. BEM Universitas Semarang. Iya. BEM apa? BEM. Iya, maksudnya bagian apa? Aku Departemen Kementerian Keilmuan. Nah, waktu itu pernah disuruh buat nge-MC itu seminar. Oke. Gimana ceritanya kok bisa masuk ke BEM, terus bisa jadi anggota Departemen Keilmuan? Ceritanya gimana? Boleh ceritain? Awalnya waktu masuk kuliah itu saya ikut himpunan mahasiswa ya. Terus saya di himpunan mahasiswa itu memberikan 100% diri saya masih. Terus saya dipromosiin sama Kahim, ketua himpunan saya, untuk masuk BEM. Terus saya diterima sama BEM Universitas. Itu jadi langsung, harusnya tuh pemilihan nggak ada ya? Enggak, himpunan mahasiswa terus ke BEM fakultas baru BEM Unik, tapi itu saya langsung loncat gitu, disuruh buat belajar sama kakak-kakak di BEM Unik. Jadi kebetulan temen aku ini anak Universitas Semarang juga, guys. Jadi dia anak Universitas Semarang tapi kelas pagi. Tapi memang aku lihat dia aktivitasnya juga baik sih. Dia ikut BEM, dia juga dulu memang anak yang aktif di organisasi. Dia anak yang super terkenal di kota Semarang. Terkenal loh. Siapa sih yang kenal Iqbal? Walah. Di angkatan aku sih. Tapi memang kok siapa sih yang gak pernah kenal? Pasti ada yang kenal Iqbal. Pasti, oh iya Iqbal ini ya, Iqbal Pororo. Sebutannya tuh Iqbal Pororo, guys. Di follow. mau follow apa? Mau promosi apa? Boleh promosi IG. Instagramnya apa? Iqbal Pororo. Iqbal Pororo. YouTube-nya YouTube. Kalau YouTube anjay banget gua asik. Nah nih ngomongin YouTube, konten-konten apa yang sering kamu buat di YouTube tuh? Sebenarnya kan kita bikin YouTube tuh juga buat public speaking juga kan? Mengasah public speaking kita gitu. Nah, konten-konten apa yang kamu buat? Paling kita bertiga paling siapa aja? Challenge gitu, terus kayak
makan-makan gitu lah dan lain-lain. Kalau siapa aja tuh teman-teman SMA si Harry sama Kana. Pernah nggak bikin konten yang bermanfaat gitu, kayak mungkin kan konten yang kamu kan lebih ke hiburan gitu ya, pernah nggak bikin konten yang bermanfaat buat penonton kamu, buat viewers tersayang? Kalau bermanfaat sih belum. Gak ada manfaat. Gak ada manfaatnya. Oh, berarti dia selama ini cuma bikin konten yang hiburan-hiburan. Tapi soon kedepannya mau kan bikin konten yang bermanfaat. Kalau gitu. sudah terkenal. Ya jangan nunggu terkenal dulu juga ya guys. Jadi ya memang harus dari sekarang gitu kan. Nanti dirapatkan lagi. Dirapatkan lagi Wijian. Awalnya gimana tuh? Kok bisa kamu punya channel YouTube sama orang tiga itu sampai akhirnya konten kamu tuh sampai terkenal ya? Ada kan konten kamu yang terkenal? Awalnya sih saya nggak ikut sama gerombolan itu waktu SMA. Mereka kan udah bikin YouTube itu dari SMA. Nah mereka tahu tuh ketika aku jadi MC, sering ngebanyol pas MC, sering tampil lah gitu. di depan publik gitu. Jadi mereka kayak tertarik sama aku, terus disuruh ikut, ya udah aku ikutan. Kebetulan orangnya asik-asik juga. Jadi intinya dia nimbrung guys. Nimbrung gitu kan. Nah jadi gini sih buat Iqbal sendiri, pernah nggak sih public speaking itu berjasa buat hidup kamu, mungkin bermanfaat buat hidup kamu, atau apa sih jasanya public speaking? Kalau bermanfaat tuh ya, kita belajar public speaking itu sebenarnya luas ya. Kita pasti akan dapat keuntungan dari itu. Kita belajar sesuatu tuh pasti akan dapat benefitnya. Kalau saya sendiri waktu jadi MC karena pas boom-boomnya ya terkenal. Nah itu banyak teman, jadi punya banyak channel. Kalau mau kerja besok bisa gampang dapat kerja ya. Kalau mau kerja kan nanti kita bisa ini dulu temanku aku tak kontak, ada lowongan nggak di sana di pekerjaannya dia gitu. Jadi kan bisa memudahkan kehidupan kita di kemudian hari. Nah, oke. Jadi memang public speaking itu bermanfaat banget ya untuk kita, apalagi buat bersosialisasi di masyarakat. Jadi tanpa public speaking tuh nggak bisa ya. Gimana ya? Bukan nggak bisa sih. Kalian orang yang nggak bisa ngomong di depan banyak orang, di depan ya nggak usah di depan banyak orang deh, di keluarga kalian sendiri kan nggak bisa ngomong. Ya kan jadinya miscommunication satu. Kedua lebih banyak gimana ya, lebih banyak sikap jadi gak enakan kan kayak jadi gitu kan. menutup diri Nah gitu kan. kayak gitu kan gak baik juga. Jadi memang perlu banget guys public speaking tuh buat hidup kita, terutama buat sosialisasi, terus buat tadi diomongin buat sama Iqbal, buat memperluas channel, memperluas temen kan, itu memang perlu banget. Masa iya kita cuma punya temen yang itu doang kan, enggak kan. Kayak kita kayak Iqbal juga kan ikut Magapas, dia juga jadi banyak dikenal sama teman-teman satu kota Semarang ya, walaupun enggak semuanya, walaupun cuma angkatan kita aja yang ikut Magapas kan, itu udah cukup, relasinya udah cukup banyak kayak gitu kan. Nah aku mau ngomongin ini nih, tips and trick public speaking kamu. Gimana sih tips and trick public speaking kamu biar bisa diterima sama orang, biar bisa asik, enjoy gitu sama orang. Terus gimana juga caranya kamu buat narik audiens kamu biar tertarik sama kamu atau kamu MC? Itu ada 2 pertanyaan ya. Dulu. Yang pertama kan tips and trick ya, yang gimana cara kamu buat bersosialisasi, terus biar orang tuh nggak tersinggung kayak gitu. Pertama tuh tips and triknya kalau dari aku mungkin masih belum begitu banyak pengalamannya. Itu sih kayak berlatih, terus kayak kamu ya berlatih berbicara aja, nggak usah harus dalam lingkup yang luas. Kamu berbicara sama keluargamu aja, terus mungkin dari lingkup keluarga dulu kan, ya. Kan kalau kamu di RT kan ada perkumpulan remaja gitu. Itu jadi, bisa tuh buat jadi bisa buat acuan ya, buat beranilah kalau buat ngomong tuh berani, ngapain sih takut gitu. Orang kita ngomong itu juga nggak dilarang ya kan, tapi dengan aturan-aturan tertentu yang
orang lain. Jadi yang kedua itu tentang tips and trick kamu selama jadi MC. Gimana sih cara kamu buat menarik perhatian audiens? Gimana kok bisa gitu loh banyak audiens yang tertarik sama kamu terus jadi kebawa sama suasana bercandaan kamu kayak gitu? Ya sebelumnya kita nge-MC tuh kayak kalau aku pasti nyiapin materi ya? Nyiapin materi terus yang penting tuh moodmu bagus gitu loh. Kamu harus membawa dirimu ke mood yang bagus, yang riang, yang bahagia gitu. Jadi kamu aku percaya sih kalau misal aku memberikan aura positif, mood bagus gitu tuh nanti di sekitar kita positif juga. Positif gitu. Jadi kayak menarik gitu kan. Kita juga partner tuh berdua gitu ya. Kita harus menyinkronkan mood kita nih. Jadi yang susah tuh di situnya, kayak moodku bagus, mood partnerku nggak bagus gitu. Kita biasanya bercanda dulu, terus nanti kan nama bercanda berdua, terus nanti klop, terus naik panggung tuh kayak happy. Oh, contohnya kayak misalkan nih kamu disatuin set sama orang yang belum kenal sama kamu. Nah, itu berarti kamu harus kayak bercanda dulu kayak gitu ya. Iya, kalau aku sih gitu ya. Kalau misal orangnya nggak bisa diajak bercanda itu pasti nanti terbawa sampai panggung. Kalau chemistry kita nggak ada gitu, nanti pasti terbawa sih. Nah, pasti terlihat sama penonton. Jadi penontonnya juga nggak akan semenarik kayak kalau kita klop sih, kalau chemistry-nya bagus. Jadi menurut kamu lebih enakan nge-MC sendiri atau ada partnernya? Ada partner, cuman yang sudah kenal, udah kayak gimana ya, satu frekuensi gitu. Mungkin sahabat kamu ya, sahabat karib kamu. Itu sih. Jadi kalau misalkan kamu disuruh buat nge-MC sendiri, tantangan baru ya? Mungkin bukan tantangan baru, soalnya udah pernah juga kan? Udah pernah waktu acara formal itu yang seminar. Itu kan aku nge-MC sendiri, cuman ya takut aja gitu, takut salah ngomong. Gimana ya? Karena itu jadi memang pengalaman sendiri sih. Karena memang backgroundnya kamu kan MC-nya MC yang lebih ke hiburan kayak gitu kan. Kalau buat formal kan jadinya susah. Iya, apalagi sendiri gitu. Nah, itu nyesuainya gimana? Antara hiburan sama formal, kamu nyesuainya gimana? Ya itu kita harus membaca situasi audien dulu. Kalau misal formal, kita harus menempatkan diri kita formal, kayak harus berwibawa gitu. Kalau aku sih misal sebelum jadi MC gitu, di belakang panggung tuh kalau misal formal aku kayak membawa diriku untuk berwibawa gitu. Gimana caranya untuk berwibawa? Kalau misal MC yang nggak formal gitu, membawa diriku untuk sebahagia mungkin, selucu mungkin, seakan-akan aku tuh suling ikut ke bawah suasana sama audiens. Oke, jadi memang public speaking tuh gak susah sebenarnya, gak sulit, lebih ke gampang sih public speaking. Cuma tergantung dari kita ya sendiri, kita yang mau gak sih ngobrol sama orang. Ya gini aja deh, ibaratin kita tuh ngobrol ya, ngobrol. Padahal kita ngomongnya tuh di depan banyak orang kayak gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi manfaat public speaking itu tuh penting banget. Terus public speaking itu gunanya banyak banget. Terus public speaking itu ngasih pengalaman hidup kamu tuh banyak banget kalau misalkan kamu mau nih memulai public speaking dari diri kamu sendiri. Jadi buat kalian nih yang di rumah yang masih berdiam diri, masih takut buat ngomong di depan banyak orang, coba aja kamu ngobrol di depan kaca, kamu ngobrol, kamu ekspresiin diri kamu sendiri, kayak kamu ngobrol sama teman kamu tapi kamu di depan kaca kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu contoh latihan yang bagus kayak gitu. Nanti baru naik satu tingkat, kamu bisa ngobrol di depan, ya nggak ngobrol sih, ngomong jadi MC mungkin, atau jadi pidato atau public speaker, bisa sih. Contohnya yang kecil dulu, yang awal-awal bisa dimulai dari yang tadi Iqbal sebut di acara RT RW, itu bisa juga jadi contoh ya, jadi awal yang bagus. Jadi memang kayak gitu. Jadi tipsnya public speaking itu
tipsnya kita harus pede sih, percaya diri yang pertama, kedua juga sering berlatih, ketiga kita harus sering itu sih tata bahasa juga, karena kalau tata bahasa kita nggak baik pasti audiens kita juga rasanya nggak enak gitu kalau misalkan kita di MC-in sama orang ini, di hostin sama orang ini kan kayak gitu. Jadi segitu aja nih ketemuannya aku sama Iqbal, teman aku yang super hektik ini dan terkenal ini Wejian. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi